Apa sih sebenarnya suplemen HMB yang lagi viral? Dan siapa aja yang cocok untuk pakai suplemen ini? HMB atau hydroxymethylbutyrate itu adalah hasil pemecahan dari leucin. Buat yang belum tahu leucin, itu adalah salah satu dari BCA atau branch chain amino acids. Jadi leucin itu sangat penting untuk mTOR pathway yang juga berhubungan dengan pembangunan otot. Jadi HMB itu kita bisa bandingkan sebagai leucin atau BCAA juga. Gue mau jujur, BCAA dan HMB itu akan kurang efektif untuk kalian yang memang dietnya tinggi protein dan juga sumber proteinnya itu lengkap. Jadi ada semua essential amino acids. Tapi ada beberapa kasus di mana suplemen HMB ini bisa berguna untuk membantu progres gym kalian. Pertama itu adalah untuk kalian yang defisit cukup dalam. Misalkan untuk teman-teman yang lagi mau lomba bodybuilding. Dengan adanya HMB, kalian bisa untuk terbantu dalam preserve muscle mass atau mempertahankan massa otot kalian. Yang kedua adalah orang yang konsumsi proteinnya nggak terlalu tinggi atau orang-orang vegan di mana protein itu nggak lengkap amino acidsnya. Jadi untuk teman-teman yang kondisinya seperti itu, HMB itu mungkin bisa berpotensi untuk membantu progres kalian, or at least biar otot kalian itu bisa berkembang atau nggak hilang terlalu banyak. Kalau kalian adalah salah satu dari dua di atas, mungkin kalian tertarik dengan kreatin HMB dari Profus ini. Satu scoop itu mengandung 5 gram kreatin dan 2 gram HMB, dan satu tab ini sekitar 60 serving. Jadi daripada kalian beli HMB dan kreatin terpisah, kalian bisa langsung pakai satu scoop berbarengan. Jadi jangan lupa untuk cek e-commerce dari Profus dan juga Suso Fitness Scoop. Apa bedanya Romanian deadlift sama stiff leg deadlift? Secara simpel, deadlift yang Romanian atau yang nekuk lututnya sedikit kayak gini, itu akan mentarget lebih banyak glutes kalian. Sedangkan untuk stiff leg deadlift atau dengan lutut yang lebih lurus seperti ini, itu akan lebih banyak mentarget hamstring kalian. Ketika lutut kalian lebih lurus, maka hamstring itu mempunyai tegangan yang maksimal. Sedangkan kalau misalkan lutut kalian ditekuk, hamstring kalian itu akan ikut turun ke bawah. Sehingga gayanya itu akan lebih ke glutes dan juga quads kalian. Itu kenapa ketika kalian lurusin kaki kalian ngerasa hamstring kalian itu lebih tense atau lebih ketat ketimbang kalau misalkan kalian dorong lutut kalian ke depan. Kalau kalian pengen ngerasain, kalian bisa coba untuk nonggeng, dorong bokong kalian ke belakang, lalu kalian lurusin lutut kalian sama kalian tekuk lutut kalian kayak gini. Gue yakin ketika lurusin, hamstring kalian tuh kerasa lebih ketarik. Jadi dua gerakan ini itu adalah gerakan yang bagus untuk melatih posterior chain kalian. Bedanya cuma ditekukan lututnya aja. Dan ini tinggal disesuaikan sama goals kalian. Kalian mau lebih share load-nya ke glutes atau lebih share load-nya ke hamstring. Join Akademi Fitness, akses belajar fitness paling mudah. Dadah. Gimana caranya kita maksimalin hormon testosteron atau hormon laki? Kalau kalian laki, hormon testosteron itu bisa menentukan kualitas hidup kalian, tubuh kalian, mood kalian, performa kalian, dan banyak hal lainnya. Gue pribadi nggak menyarankan kalian pakai suplemen sebelum kalian perhatiin hal ini. Yang paling pertama itu adalah perhatikan kualitas tidur kalian. Studi dari Hernandez Perez et al. Tahun 2023 meneliti tentang efek kurangnya tidur pada level testosteron. Hasilnya, nggak kaget, durasi tidur yang lebih sebentar itu mengakibatkan penurunan pada level testosteron seseorang, apalagi untuk laki-laki yang udah di atas 40 tahun. Kedua itu adalah makronutrisi yang seimbang. Kenapa? Gue tuh nggak suka sama diet yang terlalu restriktif pada satu makro. Itu adalah karena beberapa makro itu memang berperan penting untuk produksi testosteron kalian. Studi dari Whittaker dan Wu tahun 2021 menyatakan kurangnya lemak itu bisa mengurangi testosteron kalian. Jadi buat teman-teman yang masih takut untuk makan lemak, jangan deh. Yang ketiga itu adalah aktif olahraga, apalagi angkat beban. Mungkin yang lagi populer adalah kalian harus leg day buat ningkatin testosteron. Dan lucunya sebenarnya nggak cuma leg day yang naikin testosteron, tapi latihan angkat beban yang lainnya juga. Dan itu gue nggak asal ngomong, gue kutip dari Ridgen et al. Pada tahun 2015. Ketika kalian aktif, kemungkinan kadar lemak kalian juga akan lebih rendah ketimbang kalian yang nggak aktif. Dan kalau kadar lemak kalian nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu rendah, kita bisa bilang ideal, maka testosteron kalian pasti gue yakin akan optimal juga. Jadi nggak usah macam-macam kalau kalian pengen naikin testosteron, mau optimalin testosteron, ya perhatiin aja 3 hal ini dan gue yakin testosteron kalian juga pasti akan normal-normal aja. Mana yang terbaik buat pemula? Latihan compound atau latihan isolation? Latihan compound itu adalah latihan yang melibatkan banyak pergerakan sendi. Sedangkan isolation itu adalah latihan yang melibatkan lebih sedikit pergerakan sendi. Mungkin sekitar 1 atau 2 sendi aja. Jadi latihan compound itu biasanya mentarget lebih banyak otot.
Sedangkan latihan isolation mentarget lebih sedikit otot. Perlu gue garis bawahi, gak ada gerakan yang bener pure isolation, karena even kalian bicep curl itu tetap akan kena forearm kalian. Jadi untuk pemula, gue sarankan kalian untuk mencoba lebih banyak compound exercises. Karena compound exercises itu lebih menghemat waktu, dan kalian itu nggak perlu stimulus yang benar-benar tertarget untuk mengembangkan otot kalian, apalagi ketika masih newbie gains. Kalau kalian adalah seorang intermediate atau yang udah menengah, mungkin udah 2 tahun, 3 tahun latihan, kalian bisa nih untuk mulai memasukkan isolation exercises yang lebih tertarget, tapi mungkin tetap akan lebih didominasi oleh latihan compound. Semua itu berubah ketika kalian sudah menjadi advance. Kalian mungkin aja sulit untuk mengembangkan otot dengan cuma mengandalkan compound exercises. Karena biasanya ketika kalian lakuin compound exercises, ada bagian tubuh yang mungkin aja melimit gerakannya dan itu bukan otot yang kalian mau latih. Misalkan ketika kalian menggunakan barbell back squat, mungkin di awal kalian bisa mendapatkan gains yang cukup bagus ya di kaki kalian. Tapi bayangin misalkan squatnya udah lebih berat. Gue yakin kalian akan capek duluan di lower back atau mungkin di posterior chain kalian yang lain. Jadi mungkin compound yang kalian pilih itu adalah justru compound-compound yang sudah dimodifikasi. Misalkan daripada barbell back squat, kalian bisa pilih hack squat. Jadi keduanya tetap bisa ada kok di latihan kalian. Namun jika goalsnya adalah untuk hypertrophy, ya nggak apa-apa. Pemula kalian bisa fokusin compound, dan seiring berjalannya waktu kalian bisa lebih banyak memodifikasi gerakan kalian. Bisa lebih pilih banyak isolation atau bisa pilih compound yang memang lebih tertarget. Kalau kalian pengen belajar soal fitness, langsung gabung ke Akademi Fitness, tempat belajar fitness paling mudah.